masa PPKU ya, dan aku waktu PPKU merupakan insan asrama dan aku menjabat sebagai ketua RT. Halo teman-teman semuanya, kenalan di sini aku Adel dari KSH Angkatan 60. Waktu PPKU merupakan insan asrama dan aku menjabat sebagai ketua RT yang merupakan bagian dari Dewan Eksekutif Asrama di PPKU. Oke, sedikit cerita terkait asrama. Sebelum kita masuk ke alasannya, mungkin teman-teman harus tahu dulu nih sedikit gambaran terkait asrama ya. Mungkin kalau kalian nanti mau, aku bakal bikin sesi tersendirinya terkait apa sih asrama itu, gimana sih, apa aja kegiatannya dan lain sebagainya. Sedikit gambaran, kalau kita di asrama itu nanti bakal ada struktural lagi di mana diketuai oleh DEA, Dewan Eksekutif Asrama, yang ada bagian-bagiannya lagi, dan ada PIC-nya yang merupakan dari senior resident tersendiri. Nah, senior resident merupakan kakak asuh 2 tingkat di atas kita biasanya yang menetap bersama kita di asrama, yang menjadi kakak pembimbing dan pembina kita. Kemudian di asrama kita ada terdiri dari beberapa gedung ya. Kalau untuk yang cewek itu ada gedung A, A1, A2, A3, A4, A5, dan untuk putra itu ada C, gedung C. Aku lupa ya sampai C berapa. Kayaknya sampai C4 apa C3, C1, C2, C3, C4. Aku lupa dan aku jujur nggak tahu kalau yang putra. Gitu. Terus dalam satu gedung nanti ada lorong lagi. Lorongnya itu biasanya terdiri dari 10 kamar, dan satu kamar itu ada 2 orang atau 3 orang, nanti tergantung dari gedungnya apa dan jenis kamarnya apa, karena ada kamar yang biasa dan ada yang RB. Itu pokoknya cerita lebih jelasnya kalau mau nanti aku bikin di video berikutnya. Oke teman-teman, sedikit gambaran menyangkut pautkan antara MPKMB dengan asrama PPKU ya. Jadi menurut aku, kita kan sebagai maba nih yang bisa dibilang kita tuh nggak tahu nih daerah IPB itu gimana, walaupun kita sebagai warga Bogor gitu ya. Dan aku merasa sangat terbantu ketika aku di asrama PPKU, karena menurut aku lebih termanajemen, karena di sana SR juga turut andil tuh dalam membangunkan kita untuk ikut MPKMB. Jadi kita tuh nggak telat, nanti kita bakal baris bareng-bareng di depan asrama, terus jalan bareng-bareng ke gedung rektorat, ke koin itu kayak barisan tentara sih, gak mirip juga sih tapi kayak gitu bareng-bareng. Jadi memang ya teratur lah menurutku ya, so far so good sih. Itu sedikit apalagi ya. Oke, kayaknya udah deh. Oke teman-teman, di sini aku akan sharing bagaimana aku selama di asrama dan mungkin bisa menjadi penentu kalian mau menetap di asrama atau di kos. Dan inilah beberapa alasan yang mungkin kalian bisa pertimbangkan nantinya memilih di asrama atau di kos. Yang pertama, kalau di asrama itu kita adanya SR yang udah aku singgung sedikit tadi ya. SR itu adalah senior resident yang 2 tingkat di atas kita biasanya. Berarti kalau misalnya 62 berarti SR-nya adalah 60 dengan 59 biasanya kayak gitu. Ya berarti yang paling tua adalah 59 ya. Nah, dengan adanya SR ini apa baiknya, apa keuntungannya sih gitu. Kalau ada SR kita itu lebih terkontrol, ada yang memantau kita. Jadi seolah-olah SR ini adalah orang tua kedua kita di rumah. Nah, menurut aku bagi mungkin orang tua yang khawatir terkait anaknya nanti di asrama gimana atau di IPB gimana, menurut aku bagus banget sih masuk asrama karena ada SR, jadi bisa dipantau oleh SR.
Dan misalnya nih dibandingkan dengan di kos, walaupun ada ibu kos, kita tahu ya ibu kos itu punya kesibukannya dia sendiri. Dan aku yakin tidak seprotek SR, karena kalau kita di asrama nih, bukan hanya SR aja yang ngeprotek kita, tapi ada teman-teman sekamar dan seluruh kita yang protek ke kita. Itu bagusnya menurutku adalah di asrama. Ada SR dan teman sekamar dan teman selorong, itu sangat membantu banget kalau kita lagi sakit, kita lagi butuh apa. Jadi kita punya tempat untuk meminta dan tidak canggung lah gitu. Dan menjadikan kita tuh lebih menjadi manusia yang bersosialisasi. Itu sih, tapi misalnya kalau memang nggak suka nih, kayak sukanya tuh privasi, ya itu tadi aku udah bilang kan seperti awal, kalau di asrama kita sekamar berdua. Jadi kalau misalnya lebih ke privasi, menurutku asrama nggak cocok bagi kalian lebih bagus ngekos sih. Takutnya nih nanti kalau kalian maksain diri buat asrama, kalian yang jadi canggung atau kalian yang nggak enak sama orang lain. Itu tergantung kalian. Nah, yang kedua, di asrama itu gedungnya itu bersebelahan banget dengan CCR. Jadi teman-teman tahu ya, kalau kita misalnya di PPKU atau tingkat pertama pemerataan materi itu, kita harus belajar di CCR. Kalau mungkin ada yang udah tur ke IPB kali atau belum, jadi CCR itu adalah Common Classroom, di mana semua anak PPKU belajar di sana, ujian di sana, semuanya dari semester 1 sampai semester 2. Misal nih aku gambarin asrama itu di sini, terus si CCR-nya itu di sini, deket banget, kayak cuma 5 menitan doang, gak sampai, kayaknya cuma 3 menitan, jadi sedekat itu. Nah, plusnya apa? Kalau yang gak punya motor nih, jadi deket kan, memangkas uang transportasi juga karena bisa dengan jalan kaki. Kalau misalnya bawa motor sih, ya udah nggak apa-apa, ngekos juga boleh. Tapi kalau misalnya agak jauh juga lumayan ya. Nah, minusnya nih, kalau di asrama itu kita tidak dibolehkan membawa motor. Tapi lagi itu tadi, dia dekat dengan CCR, kan tujuan kita adalah kuliah ya. Kuliah otomatis ke kelas kita. Nah, kelas kita kan cuma satu di situ, nggak ada selain itu kelas anak PPKU. Pasti itu, dan nggak ada kemana-mana. Makanya mungkin itu kali ya alasan kenapa kita PPKU nggak boleh bawa motor di asrama. Aku juga kurang tahu sih kalau yang itu ya. Pokoknya di asrama kita nggak diperbolehkan membawa kendaraan. Itu dia. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah punya kendaraan dan merasa itu tadi nggak enakan di asrama dan yang ingin di kos, ya silahkan aja. Kemudian yang ketiga, biaya asrama itu murah ya teman-teman, karena hitungannya adalah per tahun nih, dan itu kita udah mendapatkan semua fasilitasnya. Kita membayar di asrama itu, kalau di tahun aku kemarin itu 1.400.400 kalau nggak salah, 400 atau 200 itu aku lupa, antara itu pokoknya. Nah, itu tuh nanti bakal langsung masuk ke dalam UKT kita, nanti rincian pembayaran UKT kita sekalian sama pembiayaan dari asrama yang kita tanggung gitu. Nah, kalau misalnya kos gimana nih Kak? Sedikit info. Kalau misalnya kos-kosan di sini itu rata-rata harganya itu adalah 500 sampai ada yang 1 jutaan sih per bulan. Itu per bulan ya. Kadang tuh ada yang belum include dengan airnya, listriknya, wifi-nya, itu tergantung lagi. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nyari kos-kosan kalau memang mau ngekos ya. Nah, bayangin nih dalam 1 tahun berapa banyak duit yang teman-teman habisin, lebih dari 2 jutaan ya dalam 1 tahun. Nah, sedangkan di asrama cuma ngeluarin duit 1.400.000 doang gitu. Berapa gitu perbandingannya ya. Dan sekali lagi aku tetap memilih asrama. Bukan karena aku insan asrama ya, tapi ini memang plus minusnya. Dan beberapa teman aku yang ini ada yang nyesel karena dia nolak asrama karena dia takut asrama itu se-strict itu, padahal nggak se-strict itu, padahal enak banget, asik. Kemudian berikutnya, di asrama itu kita mendapatkan fasilitas yang lengkap banget dengan hanya bayar 1.400.000 itu. Pertama, kita nanti bakal dapet listrik non-stop, air nggak pernah mati. Selama aku di asrama nggak pernah mati ya, ini pengalaman aku. Kemudian wifi, ada wifi IPB akses yang memang kita sebagai mahasiswa IPB itu udah privilege banget ya, dan kekuatannya juga kencang menurut aku. Terus ini
ada tempat tidur, kasur, cuma kita nggak dikasih guling dan bantal aja sih. Terus ada meja belajar, ada lemari, ada kunci, rak sepatu, ada TV sih ke beberapa gedung, tapi nggak semua gedung ada. Ya itu udah lumayan banget bagi aku, udah cukup banget. Dan lobby, inilah lobby yang paling penting sih buat kita kalau kerkom atau ada rapat-rapat gitu. Nah di situ kita bisa rapat tuh, misalnya nanti ada Jamal kan. Nah Jamal, teman-teman juga mau nggak sih kita bahas terkait peraturan di asrama? Kalau mau komen ya. Itu dia. Kalau ngekos nih, aku bilang tadi ya sebelumnya, bisa jadi teman-teman bayar 500.000 sebulan, tapi itu belum include dengan air, listrik, wifi, gas mungkin untuk masak dan gitu. Nah sedikit di asrama kita nggak boleh masak ya. Kenapa? Ada video lanjutannya. Itu dia. Nah itulah makanya lebih pertimbangan lagi mau asrama atau kos, dan aku milih ke asrama kok kos. Oke, itu dia. Terus yang berikutnya, maba. Gak mungkin dong maba nggak ikut MPKMB. Gak kerasa dong jadi mabanya. Walaupun cuma berapa hari sih yang offline, 2 hari, 4 hari apa 3 hari ya, seminggu gitu. Lupa aku udah 2023. Itu dia. Menurut aku enak di asrama karena lebih deket dan lebih apa ya, lebih teratur aja karena bareng-bareng kan, dari asramanya ke lapangannya bareng-bareng. Nanti komis juga nungguin, jadi nggak akan kena marah kalau kita telat. Karena kalau misalnya satu entar di asrama nih, bakal ditunggu oleh semuanya sampai dia selesai, dan nggak akan kena marah. Bayangin kalau teman-teman ngekos terus datangnya terlambat, kan nggak boleh bawa motor tuh, bawa motor cuma sampai gerbang depan terus jalan, misalnya terlambat kena marah dari komis, lebih bahaya kan. Dan takutnya nih teman-teman ketiduran kan gara-gara sendiri di kos itu. Jadi menurutku lebih bagusan di asrama. Kemudian yang berikutnya, kalau kita di asrama kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus karena otomatis lingkungan kita tuh adalah kampus terusan. Jadi asrama itu memang di dalam kampus kan, ya gimana ya, kita lebih gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, jadi lebih bersosialisasi karena banyak ketemu orang setiap harinya. Dan kalau kita di kos bisa jadi kita tuh menjadi mahasiswa kupu, mahasiswa kuliah pulang, karena kayak ya udah lingkungan dia tuh sebatas kuliah dan pulang habis belajar terus pulang gitu doang biasanya anak kos, beberapa ya tapi tidak semua itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita di asrama nih, kita tuh berasal dari berbagai macam pulau kan, dan berbagai macam daerah kali ya. Ya tentu dong, kan IPB ya, gede. Nah di asrama kita juga gitu, dari berbagai daerah. Nanti kita bakal bertemu, membentuk relasi yang baru, bersosialisasi dengan baru. Kalau dulu aku sekamar, kalau aku dulu ya, aku sekamar bertiga. Yang satunya dari Banten, dari Cilegon, yang satu lagi dari orang Bogor sih, tapi it's okay. Terus aku yang dari Minang, Sumatera Barat. Nah itu kami kan beda banget ya, jadi kayak plus minus sih. Plusnya kita punya teman baru, adat yang baru, dan sosialisasi baru lagi. Cuma kalau minusnya, teman-teman harus pandai bersosialisasi dan jangan sampai ada diskomunikasi. Takutnya malah jadi perselisihan dan konflik, maybe takutnya. Dan kalau misalnya kita ngekos, ya mungkin kita bisa punya teman kos yang I think jarang ngobrol, bisa ngobrol paling cuma 1-2 orang doang. Nah kalau di asrama kita mah wajib harus ngomong, karena nanti bakal ada solong, HBA, dan lain-lainnya. Itu bakal kita bahas di peraturan asrama ya. Oke, nah yang terakhir nih, alasan paling penting banget. Mungkin teman-teman yang maba nih masih belum familiar dengan kata-kata SKS. Jadi SKS itu adalah sistem kredit, sistem kumulatif. Apa ya? Sistem kredit kumulatif. Aku lupa, pokoknya SKS itu adalah syarat kita untuk lulus wisuda
S1 itu 144 kalau nggak salah. Nah, biasanya dalam satu departemen itu kurang tuh dari 144, jadi kita harus cari kegiatan di luar itu. Untungnya, kalau kita jadi insan asrama, kita mendapatkan SKS secara cuma-cuma, yaitu 2 SKS. Dan kalau kalian melakukan kegiatan asrama dengan baik dan benar, tanpa absen, tanpa bolos, tanpa melakukan pelanggaran, biasanya aman sih, nilainya pasti auto A. Untungnya dulu aku A. Gitu. Mungkin itu ya sedikit sharing aku kepada teman-teman semuanya, atau orang tua nih yang bingung anaknya mau dimasukin asrama atau enggak. Mungkin ini bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi satu langkah atau satu pertimbangan untuk memilih asrama atau kos. Sekian dari aku, dadah!